Tribuwana Wijaya Tunggadewi memegang peran kunci dalam sejarah keemasan Kerajaan Majapahit. Meskipun melepaskan tahtanya pada tahun 1350, keputusannya tersebut menandai awal dari puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan putra mahkota Hayam Wuruk. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Tribuwana Tunggadewi, sosok penguasa ketiga Kerajaan Majapahit, memegang tampuk kekuasaan dengan gemilang antara tahun-tahun 1328 sampai tahun 1350 gelarnya. Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, menyiratkan kebesaran dan kebijaksanaannya dalam memerintah. Meskipun menghadapi beberapa pemberontakan selama masa pemerintahannya, Tribuwana Tunggadewi mampu menjaga kestabilan kerajaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan setia Mahapati Gajah Mada, yang kemudian diangkat menjadi penasihat utama. Kolaborasi mereka membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian Tribuwana Tunggadewi serta kebijaksanaan Gajah Mada menjadi fondasi utama kemajuan Kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan sejarah tercatat pada masa pemerintahan Sri Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Sumpah tersebut menjadi tonggak sejarah penting, menandai tekad Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Hubungan erat antara Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada menciptakan sinergi yang memperkaya pemerintahan Majapahit. Sang Ratu mempercayakan Gajah Mada dengan posisi paling bergengsi, sementara Gajah Mada dengan setia menjalankan misi yang diberikan. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kemajuan pesat Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang diucapkan di hadapan Tribuwana Tunggadewi oleh Gajah Mada akhirnya hampir sepenuhnya terwujud di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada mempertahankan sumpahnya, menjadikannya pribadi yang pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah panji Kemaharajaan Majapahit. Sejarah gemilang ini terus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya, menggambarkan kebijaksanaan dan keberanian dua sosok besar, Tribuwana Tunggadewi dan Gajah Mada, dalam membimbing Kemaharajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dalam riwayat penuh warna Kerajaan Majapahit, Tribuwana Tunggadewi muncul sebagai sosok yang memikat sebagai penguasa ketiga, menandai era keemasan antara tahun 1328 hingga 1350. Beliau adalah putri Raden Wijaya, pendiri dan Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, tahun 1293 sampai tahun 1309. Dikenal juga sebagai Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, Tribuwana Tunggadewi menyinari sejarah Majapahit dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebelumnya dikenal sebagai Dia Gitarja, beliau adalah putri dari Gayatri atau Raja Patni, istri Raden Wijaya dan putri Kertanegara, raja terakhir Singasari. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292, Raden Wijaya mendirikan Majapahit di tepi Sungai Brantas, Mojokerto. Setahun kemudian, Tribuwana Tunggadewi kemudian mengambil peran yang penting, mengemban gelar Bhre Kahuripan selama masa pemerintahan saudaranya, Raja Jayanegara. Namun, era Jayanegara diwarnai dengan ketidakstabilan dan pemberontakan, hingga pada tahun 1328, Jayanegara tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri, Ratanca. Gajah Mada, yang saat itu merupakan anggota pasukan pengawal raja, memiliki peran kunci dalam menghadapi gejolak ini. Setelah kematian Jayanegara, tahta Majapahit dialihkan kepada Ratu Gayatri, istri terkasih Raden Wijaya. Namun, dengan penuh pengorbanan, Gayatri menolak menjadi penguasa dan memilih jalan rohaniah. Tahta kemudian diserahkan kepada putrinya, Dia Gitarja, yang kemudian dikenal sebagai Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Ia menjadi ratu pertama atau raja putri dalam sejarah Kerajaan Majapahit, menyinari masa pemerintahannya dengan kebijaksanaan dan kealamian yang mengagumkan. Kisah Tribuwana Tunggadewi menjadi bagian tak terpisahkan dari gemerlapnya Kerajaan Majapahit, menciptakan landasan bagi kejayaan yang akan datang dan memberikan inspirasi abadi bagi generasi selanjutnya.
Kisah kejayaan Kerajaan Majapahit tak lepas dari jasa besar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, penguasa hebat yang meletakkan fondasi politik kenegaraan pada abad ke-14. Sejarawan Purwadi dalam bukunya, Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Keraton dan Perkembangannya di Jawa, 2007, menggarisbawahi sumbangsih luar biasa Tribhuwana dalam mengukir sejarah bangsa. Naiknya Tribhuwana Tunggadewi ke singgasana Majapahit tidak hanya membawa berkah bagi kerajaan, tetapi juga mengangkat karir Gajah Mada. Perwira muda ini menjelma menjadi sosok yang gemilang melalui dedikasinya dalam menjaga keamanan negara dan meredakan pemberontakan Sadeng dan Keta yang menjadi warisan dari kepemimpinan Jaya Negara. Kesetiaan dan kecakapan Gajah Mada tak luput dari perhatian Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Pada tahun 1334, Gajah Mada dipercaya untuk menggantikan Arya Tadah sebagai Mahapati atau Perdana Menteri. Saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, bersumpah untuk tidak merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Era pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menandai awal dari ekspansi Majapahit ke luar Jawa. Pada tahun 1343, misalnya, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan Bali, sebuah episode gemilang yang mencerminkan keberhasilan kebijakan luar negeri yang disusun oleh Gajah Mada atas perintah Sang Ratu. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada membentuk pasangan yang tak terkalahkan dalam memimpin Majapahit ke puncak kejayaannya. Dengan ketegasan Sang Ratu dan kepemimpinan kuat Gajah Mada, Majapahit mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan di berbagai kawasan, menjadikan mereka ikon kebesaran dalam sejarah Nusantara. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Majapahit menyaksikan peristiwa yang mengubah arah sejarahnya ketika Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memutuskan melepaskan singgasana pada tahun 1350. Keputusan ini tidak hanya merupakan akhir dari kepemimpinan yang penuh gemilang, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam perjalanan Majapahit. Bagi Sri Ratu Tribhuwana, tahta Majapahit sebenarnya adalah warisan dari sang ibunda, Gayatri. Mandat untuk memimpin diterima Tribhuwana dari tangan ibunya, dan setelah kepergian Gayatri, Sang Ratu merasa bahwa amanat tersebut telah dilaksanakannya dengan setia. Tahta Majapahit kemudian diserahkan kepada Hayam Wuruk, putra mahkota dari pernikahan Tribhuwana dengan Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, seorang bangsawan keturunan Singasari. Tribhuwana Tunggadewi, setelah melepaskan mahkota, menempati posisi penting sebagai anggota Sabta Prabu, sebuah dewan pertimbangan agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Hayam Wuruk, yang dinobatkan sebagai Raja keempat Majapahit dengan gelar Sri Raja Sanagara, tahun 1350 sampai tahun 1389 m, menjadi pewaris tangguh dengan bimbingan dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada. Bersama, mereka membawa Majapahit menuju puncak kejayaan, menggambarkan masa emas dalam sejarahnya, termasuk dalam misi besar menyatukan Nusantara. Meski tanggal pasti wafatnya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tidak tercatat dengan jelas, Kitab Pararaton hanya memberitahu bahwa peristiwa itu terjadi setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih pada tahun 1371 m. Sri Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dihormati dengan pemakaman suci di Candi Pantarapura, yang berlokasi di Desa Panggih, Trowulan, Mojokerto. Jejak hidupnya tetap terukir dalam gemerlap sejarah Majapahit yang abadi. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.